dan sampai saat ini ketika 17 Agustus dari tanggal 13 sampai tanggal 17 Agustus itu bunyi. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Evi Nawawi. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi satu cerita mengenai sebuah kerajaan yang pernah ada di kota Salakan. Teman-teman pasti pernah dengar dengan nama Kerajaan Bebengketan atau Kerajaan Bongganan itu sendiri. Meski banyak yang tertulis di literatur yang ada itu sering disebut dengan nama Kerajaan Bongganan. Tapi ini adalah satu kesatuan di mana Kerajaan Bongganan adalah Kerajaan Bebengketan dan Kerajaan Bebengketan itu adalah Kerajaan Bongganan. Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe dan like. Untuk teman-teman yang sudah mendukung channel kami, terima kasih banyak. Konon di Kecamatan Tinangkung, Salakan pada awal abad ke-13 sampai dengan awal ke-16 itu ada sebuah kerajaan yang memiliki sisi sejarah yang lain daripada yang lain dibandingkan kerajaan-kerajaan yang lain yang pernah berada di Sulawesi Tengah. Kerajaan ini dikenal dengan nama sebutan Kerajaan Bebengketan. Pada zaman itu, kehidupan masyarakat di Kerajaan Bebengketan itu salah satunya dengan menjadi nelayan. Dan nelayan di zaman itu juga sudah mengenal alat tangkap ikan yang bernama bubu. Nah, sang raja atau Tomundo pada saat itu juga suka melakukan aktivitas di lautan sehingga beliau memerintahkan masyarakatnya untuk membuatkan bubu yang cukup besar untuk dirinya sendiri. Nah, setelah pembuatan bubu dilakukan, masyarakat pun bersama Tomundo beramai-ramai menanam atau menaruh bubu tersebut di laut yang agak dalam. Nah, pada awal sang raja atau Tomundo melakukan aktivitas ini, meletakkan bubunya bersama masyarakat di lautan, selama 3 kali berturut-turut beliau tidak menemukan hasil tangkapan yang sesuai atau sama dengan masyarakat pada umumnya. Nah, selama 3 kali berturut-turut, jika bubu nelayan-nelayan atau masyarakat di Kerajaan Bebengketan ini mendapatkan hasil lautan, misalnya udang, ikan, dan sebagainya, bubu milik sang raja atau sang Tomundo ini malah berisikan 4 buah benda yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan isi lautan. Nah, benda itu termasuk yang pertama itu ada pinang, sirih, kapur, dan sekambara. Itu 3 kali ditemukan pada saat bubu sang raja ini diangkat dari tempat ditaruhnya di dalam lautan ini. 3 kali berturut-turut ini sang raja kemudian memerintahkan untuk kembali lagi menaruh bubunya. Mungkin saja berikutnya akan menghasilkan tangkapan yang sama, yakni ikan dan sebagainya. Namun lagi-lagi yang didapatkan ketika menarik bubu sang Tomundo atau raja ini malah didapatkan terus-menerus isi yang sama. Setelah melihat hasil yang sama dalam bubu yang beliau miliki, sang raja pun atau Tomundo memutuskan untuk membuat satu ritual di tepian pantai dengan benda-benda yang didapatkan beliau di dalam bubu. Nah, setelah melakukan ritual yang dilakukan, sang raja pun atau Tomundo itu memerintahkan masyarakatnya untuk beramai-ramai mengangkat bubu yang beliau miliki. Ketika diangkat, awal mulanya memang terasa berat, namun dengan perintah sang raja untuk melakukannya lagi secara seksama dan baik-baik, bubu pun dapat terangkat dan bisa ditarik di tepian pantai. Sekali lagi, isi bubu itu bukanlah ikan.
Nah, setelah bubu itu diangkat, sang raja malah mendapatkan sebuah benda yang berukuran sebesar kentimun dan berwarna kuning keemasan. Raja pun kemudian memerintahkan masyarakatnya untuk segera membawa benda tersebut di kediaman sang raja. Setelah benda tersebut diletakkan di kediaman sang raja, malam ketiga saat benda itu sudah di dalam rumah, benda itu pun malah mengeluarkan suara gaib yang berbunyi, "Po bengketan yaku doimba," yang artinya pindahkan saya ke tempat yang lebih tinggi. Nah, setelah mendengar suara dari benda ajaib tersebut, sang raja pun kemudian memerintahkan masyarakatnya untuk membangun sebuah benteng agar bisa menjadi tempat untuk meletakkan benda ajaib tersebut. Kemudian masyarakat pun berbondong-bondong untuk membuat sebuah benteng yang disebut dengan nama kota. Dari situlah kemudian muncul nama Bebengketan yang diberi nama melekat pada kerajaan ini karena bahasa yang keluar dari benda ajaib itu sendiri dengan kata Bengketan Yaku atau pindahkan saya. Benteng atau kota dibangun berada pada ketinggian lebih kurang 800 meter dari permukaan laut. Jarak dari kota Salakan 2,5 km dan jarak tempuh dari jalan raya 1,5 km. 200 meter sebelum benteng itu terdapat 2 buah parit yang mengelilingi benteng. Masing-masing berukuran lebar 10 meter dengan kedalaman 7 meter. Jarak antara parit pertama dan kedua itu berjarak 6 meter. Adapun panjang benteng 282 meter dengan lebar 98 meter. Tinggi dari luar mencapai 10 meter dan tinggi dari dalam 2 meter. Tebal benteng 3 meter dan keliling benteng tersebut itu berada di 760 meter. Benteng memiliki 3 buah pintu yang berada di sebelah barat, timur, dan tenggara. Dan masing-masing pintu diletakkan sebuah meriam. Pembangunan benteng ini selesai hanya dilakukan selama 7 hari 7 malam. Fungsi benteng itu sendiri sebagai tempat pertahanan dan perlindungan benda ajaib yang telah terdengar sampai ke beberapa kerajaan lainnya di Nusantara. Kerajaan Bebengketan atau Kerajaan Bongganan ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya karena kerajaan ini tidak pernah dijajah atau menjajah atau berperang dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan Bebengketan ini dipimpin oleh seorang raja atau tomundo yang bernama Raja atau Tomundo Salida. Beliau dikenal sebagai raja yang sangat kaya raya oleh karenanya memiliki gelar dengan sebutan Bumbu Godong yang artinya nenek yang kaya raya. Sang raja memiliki kekayaan yang cukup sangat terkenal di kerajaan-kerajaan lainnya karena salah satu kekayaan yang dimiliki sang raja ini berupa batangan emas murni atau dalam bahasa Banggai dikenal dengan nama emas pau-pau. Hal ini juga merupakan salah satu incaran dari kerajaan-kerajaan lainnya. Sang raja memiliki istri yang bernama Nur dan dalam pernikahan mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nurullah. Raja atau Tomundo Salida ini diangkat sebagai raja selain karena beliau dikenal sangat kaya raya, beliau juga dikenal dengan kearifan dan kebijaksanaan beliau dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat pada saat itu. Dalam masa kepemimpinan beliau di Kerajaan Bebengketan, beliau memiliki seorang penasehat kerajaan dan merupakan orang kepercayaan beliau juga yang bernama Haji Abdul Jamilah. Selain memiliki penasehat kerajaan, beliau juga memiliki 7 pengawal kerajaan, di mana 7 pengawal ini memiliki kemampuan masing-masing dan kemampuan ini tidak dimiliki oleh masyarakat atau orang manapun. 7 pengawal kerajaan ini bernama Salengge, Mata Timbaling, Totubo Tumpak, Totubo Mangit, Lindayo, Mahmudu, dan Sabido. Pada awal setelah terbentuknya benteng atau kota ini, sang raja kemudian melakukan musyawarah bersama 7 pengawal kerajaan dan penasehat kerajaan. Pada hasil awal musyawarah yang mereka lakukan, ada beberapa keputusan penting yang diambil.
yakni diantaranya menempatkan kaum perempuan itu berada di sebelah kiri benteng atau kurang lebih 50 meter di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Lipu Boine. Kemudian keputusan yang selanjutnya yakni menempatkan para penjaga di perbatasan atau pintu masuk yang menuju kerajaan Bebengketan itu sendiri. Kehidupan kerajaan Bebengketan semakin makmur dan tentunya kekayaan pun terus bertambah. Bahkan sang raja ini memiliki sumpit makan yang terbuat dari emas murni. Namun ternyata incaran dari kerajaan-kerajaan lain ini bukan hanya semata-mata kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salida atau kekayaan di kerajaan Bebengketan itu sendiri. Namun yang menjadi incaran itu adalah benda ajaib yang dilindungi sang raja di dalam benteng atau kota yang dibangunnya. Penyerangan pertama pada kerajaan Bebengketan ini dilakukan oleh kerajaan Ternate. Namun lagi-lagi kerajaan Ternate ini mampu ditaklukkan oleh kerajaan Bebengketan di bawah pimpinan perang yakni Salengge, Mata Timbaling, Totuba Tumpak, dan Totubo Mangit, tentu dengan penasehat kerajaan yakni Haji Abdul Jamilah. Konon dalam satu riwayat atau cerita ini ketika kerajaan Ternate atau pasukan dari kerajaan Ternate ini sampai di Pulau Bakalan, di antara Pulau Bakalan dan Kautu, 3 mil jaraknya dari pelabuhan, sang penasehat atau Haji Abdul Jamilah ini kemudian melakukan sholat 2 rakaat dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menghamparkan sajadahnya, tiba-tiba lautan yang luas itu kemudian mengikut menjadi hamparan daratan. Nah, dari situ kerajaan atau pasukan dari Ternate ini melihat bahwa memang mereka sudah sampai di daratan. Alhasil mereka turun dari perahu yang mereka tumpangi untuk menuju jalan masuk ke kerajaan Bebengketan. Setelah para pasukan ini turun dan cukup jauh dari perahu yang mereka tumpangi, sang penasehat ini kemudian langsung menarik sajadahnya. Seketika itu juga hamparan daratan yang tadi tercipta kemudian berubah kembali menjadi lautan. Dalam kisah ini diriwayatkan bahwa banyak sekali korban yang berjatuhan dari pasukan kerajaan Ternate. Setelah kekalahan telak bagi pasukan dari kerajaan Ternate, kemudian muncullah pasukan dari kerajaan Goa. Namun dari kerajaan Goa ini memiliki taktik tersendiri. Mereka tidak mengatakan sebagai pasukan atau prajurit dari kerajaan Goa. Mereka mengatakan bahwa mereka merupakan pelaku usaha atau pedagang yang berlayar dari Goa untuk mencari perdagangan atau melakukan perdagangan dengan daerah-daerah lain. Nah, pada saat itu pasukan ini muncul dan meminta tempat tinggal kepada sang raja dengan alasan bahwa mereka kehabisan bekal makanan untuk melakukan pelayaran selanjutnya. Pasukan dari Goa ini meminta jangka waktu 3 bulan kepada sang Raja Salida atau Tumundo ini untuk menanam jagung saja. Nah, saat itu juga sang raja ini tidak menaruh curiga sama sekali karena hanya berdasarkan rasa prikemanusiaan sesama membantu, beliau pun mengizinkan pasukan ini untuk tetap berada di wilayah kerajaan Bebengketan selama 3 bulan dengan syarat masyarakat di sini atau masyarakat di kerajaannya tidak boleh diganggu sama sekali oleh pasukan atau masyarakat yang datang ini atau yang dari Goa ini. Nah, setelah 3 bulan berjalan ini ternyata taktik yang dilakukan oleh pasukan Goa ini selama 3 bulan tinggal di kerajaan Bebengketan, mereka mulai melakukan penelitian atau mencari celah di mana mereka bisa masuk untuk melakukan serangan terhadap kerajaan Bebengketan. Salah satu hal yang menarik dari taktik yang dilakukan kerajaan Goa ini ternyata tidak perlu melakukan penyerangan terhadap
kerajaan Bebengketan, yang artinya di mana mereka tidak perlu melakukan serangan fisik untuk bisa menaklukkan kerajaan Bebengketan itu sendiri. Setelah melakukan penelitian atau gerak-gerik atau menyusun strategi ini cukup sudah pas. Nah, dengan tenggat waktu 3 bulan yang diberikan Raja Salida untuk pasukan Goa ini tinggal sudah mau habis, pasukan kerajaan Goa ini kemudian mulai menyusun strategi bahwa sudah saatnya untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Bebengketan. Namun selain itu dipercaya juga bahwa ada orang dalam sendiri dari dalam benteng yang mengkhianati sang raja sehingga membongkar atau menceritakan kepada pasukan Goa di mana titik-titik kelemahan di dalam benteng atau kota itu sendiri. Nah, ketika penyerangan ini sudah siap atau sudah matang untuk dilakukan, pasukan Goa pun mulai dengan menyebarkan fitnah kepada sang raja bahwa sang putri Nurullah ini telah diculik dan dilecehkan oleh pengawal kerajaannya sendiri dan merupakan pimpinan perang sang raja, yakni Mata Timbaling. Dengan sebaran fitnah yang dilakukan pasukan Goa, kerajaan kemudian menjadi goyang. Kemudian sang raja juga menjadi goyang karena ini merupakan pukulan telak bagi sang raja dan sang istri. Sang raja kemudian dikuasai murka dan memanggil pengawal kepercayaannya, yakni Mata Timbaling, untuk menghadap di kediaman beliau, yakni di dalam benteng itu sendiri. Beliau kemudian mengeksekusi sang pengawal ini di hadapan seluruh masyarakat atau di hadapan pula sang istri yang pada saat itu menyaksikan. Nah, dari sinilah mulai kekacauan itu terjadi karena bisa teman-teman bayangkan pelecehan atau penculikan seorang wanita di zaman sekarang itu merupakan juga aib atau musibah yang sangat besar, apalagi itu terjadi di masa abad dahulu kala, di abad ke-13 sampai ke abad ke-16. Ini memang hal-hal yang sangat sensitif dan sangat-sangat tabu untuk dialami, apalagi ini merupakan anak satu-satunya dari sang raja. Dengan dikuasainya amarah dan goyahnya kepemimpinan Raja Salida ini, maka benteng atau kota itu pun menjadi keos. Dengan mudahnya pasukan dari Goa masuk dan mengambil benda ajaib yang selama ini dilindungi oleh Raja Salida. Dari sinilah mulai runtuhnya kerajaan Bebengketan atau kerajaan Bongganan itu sendiri. Akhir dari kehidupan sang raja atau Tomondo Salida bersama istrinya Nur ini tidak pernah ada yang tahu. Mereka seperti hilang di telan bumi bersamaan dengan hilangnya benda ajaib yang dilindungi sang raja di dalam benteng. Pada masa kejayaan kerajaan Bebengketan, ada satu tradisi yang memang menggambarkan bahwa kerajaan tersebut sangat kaya raya. Berikut pula dengan sang raja. Tradisi ini adalah tradisi pernikahan. Pada masa itu, sang anak laki-laki jika sudah mencukupi usia menikah, maka orang tua akan bertanggung jawab mencarikan jodoh untuk sang anak. Orang tua akan memberikan bungkusan atau bingkisan yang berisi pinang, sirih, dan pakaian wanita. Apabila bingkisan tersebut dikembalikan pada orang tua laki-laki, maka artinya niat baik ditolak. Jika bingkisan tersebut tidak dikembalikan, bahwa itu merupakan tanda sang gadis mau menerima pinangan tersebut. Selanjutnya, pihak dari laki-laki harus menyanggupi syarat-syarat yang sudah menjadi keputusan kerajaan dalam melangsungkan pernikahan. Pihak laki-laki harus menyiapkan 8 benda untuk sang wanita, yakni gong dari Kuningan, dulang dari Kuningan, cerek dari Kuningan, piring, gelang atau kalau dari Kuningan, sumbang atau anting dari Kuningan, pinding atau ban pinggang dari Kuningan, saping atau penutup kemaluan perempuan dari Kuningan juga. Setelah syarat telah terpenuhi, maka pernikahan akan dilangsungkan. Kuningan ini dimaksud
adalah emas atau tembaga. Dari gong saja itu beratnya sudah berapa kilogram, oh Tuhan. Selain tradisi dan bentuk benteng yang menjadi bukti keberadaan kerajaan Bebengketan, ada pula bukti-bukti lainnya. Hanya sayang kami belum sempat mendapatkan foto-foto dari benda-benda peninggalan kerajaan. Adapun buktinya antara lain pedang, makam, piring, guci atau kokusu, tombak atau sasabengket, tompide, alat penangkis, meriam, topi perang, pakaian raja, selendang raja, ulu-ulu atau sorban yang berwarna merah dan putih. Nah, itu dia tadi sejarah singkat dari Kerajaan Bebengketan atau Kerajaan Bongganan. Dari cerita ini kita bisa menyimpulkan atau bisa mengambil salah satu hikmah bahwa jangan sekali-kali menebar fitnah akan orang lain, karena sekelas kerajaan saja bisa runtuh, apalagi hati seseorang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!